wabarakatuh. Mari kita bersyukur dan senantiasa bersyukur bahwa kita diberi kesempatan sampai hari ini masih dalam keadaan sehat. Semoga terus tetap sehat, bugar, bahagia. Ya, juga Amin. kita senantiasa bisa bertemu dalam keadaan bahagia, ceria. Ya, pagi ini Latvir edisi Provinsi Jabar. Saya sendiri menggantikan Pak Marwondo yang saat ini masih ber-FUKB di Purwokerto. Jadi tidak bisa menggalangi vokal 4. Ya, jadi sementara saya menggantikan. Baik, tanpa memperpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada tuan rumah Latvir. Monggo, teruskan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berpantun dulu ya. Bunga mawar dirangkaikan. Jawabannya mana? Cakep. Cakep. Semerbak wangi sangat berkesan. Cakep. Assalamualaikum kami sampaikan kepada Bapak Waalaikumsalam Ibu yang warahmatullahi hadir wabarakatuh. sekalian. Selamat pagi. Pagi. Salam sehat. Salam Pagi sehat. hari ini KBI sesi pagi yang bertugas adalah KBI Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini dilaksanakan oleh KBI Cabang Kota Depok. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menikmati semua latihan yang akan dilaksanakan atau dipandu oleh para pemandu yang semuanya adalah para pemegang medali pada waktu Fornas, Festival Olahraga Nasional. Jadi mari kita nikmati para pemandu yang telah menghasilkan medali baik perunggu, perak maupun emas yang telah mengharumkan nama Provinsi Jawa Barat. Baik, kita mulai pagi hari ini. Monggo Pak Ibnu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat bergabung bersama latihan bersama virtual Bioenergy Power KBI seksi pagi yang ke 2164 edisi KBI Provinsi Jawa Barat Rabu 29 Juli 2026 yang akan berlangsung dari pukul 7 sampai pukul 8.30. Untuk itu akan saya bacakan susunan acara. Pada pagi hari ini kita akan buka dengan doa pembuka. Berikutnya akan saya bacakan tata tertib dan akan kita nyanyikan Mars BEP dan Yel-Yel. Selanjutnya akan saya bacakan daftar pemandu dan kita akan memperhatikan video almarhum Hari Johari Angga serta akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua KBI Provinsi dan kita akan latihan bersama secara virtual olah nafas, olah gerak bioenergi power 30 seri dan akan ditutup oleh tuan rumah dan dilanjutkan dengan foto bersama dan setelah kita foto bersama akan dilanjutkan dengan tips kesehatan oleh Dr. Usman. Untuk mengawali, mari kita berdoa. Tentunya doa pertama kita tujukan hadir tepat pada waktu dan cantumkan nama provinsi. Berikutnya, menyiapkan tempat latihan yang aman, nyaman, dan cukup ruang geraknya. Yang ketiga, mikrofon dalam posisi mute selama kegiatan berlangsung. Selama pelatihan, mengambil posisi agar terlihat di kamera, dari lutut sampai sedikit di atas kepala.
mengikuti aba-aba olah nafas, olah gerak bioenergi power dari pemandu dengan tertib. Berikutnya menjaga sikap santun, kebersamaan, dan semangat bioenergi power selama kegiatan berlangsung. Peserta yang menggunakan dua perangkat, maka salah satu perangkatnya speakernya harus dimatikan. Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Kesehatan seluruh Nusantara merajukan kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, mantap 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajukan kesehatan bangsa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, selanjutnya kita teriakkan yel-yel bioenergi power sebagai penyemangat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, meningkatkan derajat kesehatan kita. Tolong dibuka audio Bapak Ibu sekalian. Akan kita teriakan sama-sama. Salam sehat. Salam Salam sehat. sehat. BFers. Sehat juga. Aktif berkarakter. Bahagia. Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Mari saya akan lanjutkan dengan pembacaan nama-nama pemandu. Ya, para pemandu pagi hari ini akan dipandu oleh para pemandu. Bapak Ibu yang akan memandu adalah para pemenang, baik perunggu, perak maupun emas pada aktivitas atau kegiatan Fornas baik di Bandung maupun di NTB. Mudah-mudahan ini memberikan semangat pada kita semua untuk terus berlatih, Yang pertama akan dipandu oleh Bapak M. Wasir Nuri dari Rumah Sehat Bukit Cengkeh 1, Kota Depok. Yang kedua, Bapak Basuki dari Rumah Sehat Bukit Cengkeh 1, Kota Depok. Yang ketiga, Ibu Ati Nuri dari Rumah Sehat Bukit Cengkeh 1, Kota Depok. Dan keempat, Ibu Niketut Sumitari dari Rumah Sehat Bukit Cengkeh 1, Kota Depok. Dan yang kelima, Bapak Sucipto dari Rumah Sehat Bukit Cengkeh 1, Kota Depok. Dan akan ditutup nanti oleh Bapak Sabarudin dari Bukit Cengkeh 1, Kota Depok. Backup pemandu Ibu Yeti dan Bapak Im Suwarni juga dari Rumah Sehat Bukit Cengkeh 1. Jadi semua pemandu dan backup berasal dari Rumah Sehat Bukit Cengkeh 1, KPI Kota Depok. Adapun para pendukungnya, teman rumah saya sendiri, Rosana Susi dari Rumah Sehat Himpunan Alumni IPB, SL Bapak Nur Hadi, PPT oleh Bapak Ibnu Purwana, record oleh Bapak Amiruddin, foto oleh Bapak Nur Hadi, dan musik oleh Bapak Ibnu Purwana. Demikian
daftar memandu, mari kita perhatikan video dari almarhum Bapak Hari Johari Angga. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Mari kita lanjutkan pemandu pertama, Bapak M. Wasir. Ya, mari kita sama-sama mengawali dengan pemandu yang pertama, Pak Wasir. Silakan refresh, lanjut pemanasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandu pertama, saya akan mengisi dengan testimoni saja mengenai hipertiroid. Jadi sejak tahun 2003 saya mulai bergabung dengan BEP ini di tingkat 1. Kemudian bulan Agustus tahun 2023 kok badan saya terasa tekan gitu, jadi denyut, jantung terasa tekan, kemudian berkeringat. Lalu saya coba periksa ke puskesmas untuk minta rujukan, kemudian ke rumah sakit Brimob penyakit dalam, kemudian dari Brimob saya dikirim ke rumah sakit Kramat Jati, Polri, hormon. Dari situ hasilnya tes hormon waktu itu belum kelihatan ada penyimpangan, masih normal. Kemudian sama dokter rumah sakit Brimob, saya disuruh pilih mau rujuk ke rumah sakit Polri atau ke rumah sakit Fatmawati. Saya milih ke Fatmawati. Kemudian di rumah sakit Fatmawati saya diperiksa, disuruh tes lagi, tes darah, kemudian diperiksa tes hormonnya. Itu ada berapa hormon, T1, T3, T4, dan T3, istilahnya itu. Pada waktu itu gejalanya kok ada benjolan di leher saya kecil waktu saya batuk. Maka saya periksakan ke penyakit dalam. Dari hasil laboratorium untuk tes hormon masih belum ketemu, masih normal kondisinya. Kemudian sama dokter
rumah sakit hormati disuruh untuk EKG, radiologi, kemudian diperiksa ukuran-ukuran tiroidnya, besaran pembengkakannya kayak apa dan seterusnya. Setelah itu disuruh periksa lagi ke lab untuk biopsi. Jadi bagian tiroid saya diambil cairannya ditusuk jarum gitu, diperiksa. Kemudian hasilnya ternyata tidak ada sel yang ganas, tidak ada sel kanker. Setelah itu saya disuruh lagi, itu bulan dari Agustus, September, Oktober, diperiksa lagi tes hormonnya lagi. Salah satu hormonnya istilahnya hormon T3, kemudian hormon T4 dan TSH. Dari tes itu ternyata selalu ada salah satu yang tidak masuk kriterianya. Sebagai contoh ya, namanya hormon T4 ketemu hormon T4 ketemu 1 pada rujukannya 0 sampai 10. Jadi tidak masuk. Kemudian bulan depan lagi tes lagi sampai kira-kira bulan menjelang Lebaran, menjelang puasa. Waktu itu kami hanya ikut BEP itu di P31 tiap hari Sabtu saja, seminggu sekali. Kadang-kadang ikut virtual, kadang tidak, jadi belum rutin. Kemudian saya teringat waktu itu Pak Abu Bakar selalu cerita mengenai Pak Fidel Fuadi. Beliau tiap hari pagi sore ikut BEP sehingga siap kembali. Maka saya coba ikut virtual pada waktu bulan puasa. Pada waktu puasa kan lapangan libur. Maka saya ikut virtual dari pagi sore selama sebulan. Jadi karena bulan puasa, jadi persiapannya sebelum sahur saya harus minum banyak. Kemudian supaya tidak ada dehidrasi. Selama sebulan, setelah Lebaran, jadi bulan Lebaran kan 31 Maret ya, 2025 ya. Bulan Mei saya diperiksa lagi untuk tes hormon lagi. Ternyata hasilnya masuk semua. Kriteria lulus semua dari bulan Mei itu hanya masuk. Kemudian sama dokter rumah sakit Brimop, saya disuruh balik lagi ke Brimop supaya minta ke rumah sakit hormati supaya saya kembali ke Brimop karena jaga ada tindakan lagi. Sehingga saya balik Brimop sama dokter Brimop disuruh lagi tes itu kira-kira untuk mencari apakah masih sehat atau enggak. Bulan Agustus tes lagi ke rumah sakit Polri, ternyata hasilnya masuk semua, jadi sudah normal semua, jadi dinyatakan sehat. Dari situ akhirnya saya yakin bahwa dengan BEP ini semua segala hal yang sakit itu bisa jadi normal. Itu yang saya bersyukur. Kemudian saya kaitkan dengan di buku TOB soal itu ada cuma nyebutin waktu setelah kita ikut Kornas di Lombok, kan kami disuruh ikut jadi pelatih untuk pelatihan. Jadi saya baru tahu di bukunya ini nyebutin hipertiroid, cuma nggak begitu jelas penjelasannya bahwa hipertiroid dengan olah napas akan menambah energi lebih besar sehingga semua organ jadi normal. Kemudian dengan olah gerak, semua organ tubuh yang bergerak akan meningkatkan daya imunitas.
Itu aja. Nah, setelah itu saya baru membaca tadi malam, saya baca-baca lagi. Ternyata di hormon TSH itu adalah hormon thyroid stimulating hormone. Jadi hormon itu ada kaitan dengan apa kelenjar yang sering disebut Bapak Haryaga, pituitari ya Pak, hormon hipofisis. Jadi hormon TSH itu dibentuk oleh dari kelenjar hipofisis. Jadi ternyata ada kaitannya. Saya pikir hubungannya apa ini? Ya, BP. Jadi dengan gerakan jamil kening ini, ternyata itu ada hubungannya dengan berteroid, menstimulasi apa hormon maupun kelenjar-kelenjar dalam otak kita. Kemudian kenapa kok energi besar supaya normal? Jadi gerakan dengan gesek perut, gesek segala macam itu adalah untuk memperbesar energi. Jadi dari situ saya yakin bahwa dengan BP ini tulis insya Allah dengan segala hal yang sakit yang nggak normal bisa normal kembali. Asal kita yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rutin bisa akan insya Allah tercapai apa yang kita inginkan. Dari hasil itu sama itu saya jadikan promosi. Wah, suami saya sekarang sehat. Gara-gara BIP. Terus saya bilang, kamu belum cerita-cerita nanti kalau saya balik lagi gimana? Kalau kumat lagi. Harusnya. Makanya dengan itu saya terpaksa ya ikut virtual pagi sore untuk menjaga supaya tetap sehat. Wajah. Saya kira dari saya itu mudah-mudahan informasi ini bisa memberi manfaat. Jadi dengan dokter sampai 12 bulan saya melakukan itu, ternyata dengan BIP pagi sore sebulan hasilnya tercapai, jadi sehat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk pemanasan. Pemanasan 5 hitungan. Tarik. Tegak. Terus tunduk. Buang. 10 hitungan. Tarik. Tegak. Buang perut. Tunduk. Buang. 15 hitungan. Tarik. Tegak. Tarik. Tegak. Buang perut. Lima tarik. Enggak. Perut dulu. Nah. 10. 15. 40. Buang. 30 hitungan. Tarik. Nah. Buang perut. Nah. 10.
5. Dua. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. Satu, 2, mundur jauh. Tarik. Jauh ke gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. Satu, 3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Ke atas kepala. Terus. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 2, 1, tarik. Gesek perut. Tarik tangan belakang. Buang. 2, mundur jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Ke atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Tarik tangan belakang. Buang. 3, 2, mundur jauh. Tarik. Jauh ke depan. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan belakang. Buang. 4, 2, mundur jauh. Tarik. Jauh ke depan. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Ke
atas kepala. Terus, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tatar belakang, buang ke atas. 5-1, tarik. Gesek perut, gesek putih, tarik tatar belakang, buang. 5-2, berjauh. Tarik. Jangan begini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Ke atas kepala. Terus. Yuk. Terus. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. Baru satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-2. Untuk jauh. Tarik. Jauh lebih. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 1-1. Tarik. Tangan kaki ke depan. Turun ke atas. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Buang. Tarik. Tarik. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Yang 2. Tunduk jauh. Tarik. Tarik.
2, 3, 3. Tarik. Angkat kaku ke depan. Angkat kepala. Maju. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Empat kaki. Tarik. Gesek perut. Tarik ke belakang. Empat kuat untuk jauh. Tarik. Jauh. Gesek. Gesek kiri. Tarik tangan belakang. Dua. 4, 3. Tarik. Tangan ke depan. Bentuk kepala. Itu. Untuk kaki. Gesek perut. Gesek kiri. Tarik ke belakang. Buang kaki. 5 kali. Tarik. Gesek kiri. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Untuk jauh. Jauh ini. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Satu ke depan. Kepala. Perut. Hidup. Perut. Kaki. Gesek perut. Gesek kiri. Tarik ke belakang. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek kiri. Tangan ke belakang. Buang. Dua, cukup jauh. Tarik. Jauh. Ketemu. Seperti. Tangan ke belakang. Satu, 3. Tarik. Dengan kaki ke depan. Ke atas kepala. Perut. Hidup. Perut. Dagu. Perut. Tangan ke belakang. Buang ke atas. Satu, tarik. Gesek perut. Belakang. Buang.
tunduk jauh. Tarik. Tarik tangan ke belakang. Dua, tiga. Tarik. Angkat ke depan. Di atas kepala. Baru. Baru. Lagi. Satu. Jangan ke belakang. Buang ke atas. Dan satu, tarik. Ke belakang. Buang. Dua, tarik jauh. Tarik. Jauh dari tenang. Penuh. Tarik tangan ke belakang. Tiga. Tarik. Dengan kaki ke depan. Bagus. Bagus. Satu, tarik. Terus. Ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Satu ke depan. Di atas kepala. Tuh. Bagus. Jagung. Gesek perut. Gesek pipi. Tangan ke belakang. Ke atas. 5, 1. Tarik. Dua, tunduk jauh. Tarik. Jangan bergening. Gesek perut. Ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tarik kaki ke depan. Bentur ke atas kepala. Baru. Hidung. Baru. Bagus. Gesek perut. Gesek pipi. Belakang. Ke atas. Tarik. Gesek perut. Gesek pipi. Masuk ke belakang.
gesek putih, tarik mata, tarik, dan turun ke atas kepala. Terus dan gesek terus, gesek putih, tarik, buang, tarik, gesek terus, gesek putih, tarik, buang, duduk jauh, tarik, lalu tinggi, gesek putih, tarik, buang, tarik, ke depan, turun ke atas ke depan. Nah, gesek terus. Tarik, gesek terus, gesek terus, tarik, jauh, tarik, jauh tinggi, gesek perut, tarik, 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 gesek, gesek putih, buang, jauh, tarik, Ya Bu, halo. Ya, gesek perut, ya nggak apa-apa. gesek putih, tarik,
Gesek perut. Gesek putih. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tunduk jauh. Jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Lentur ke atas kepala. Hidung. Perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 1-3. Tarik. Tangan jatuh ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 2-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2.
3, tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarikan ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarikan ke belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Gawe kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarikan ke belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarikan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarikan ke belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Gawe kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarikan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarikan ke belakang. Buang ke atas. Tarik. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh sini. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2-2. Jauh. Tarik. Jauh kening.
Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin ini. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Buang.
Alhamdulillah, wa syukurillah hari ini, pagi ini kita telah selesai melaksanakan olah nafas olah gerak sebanyak 30 seri. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah, badan kita menjadi sehat bugar, dan imun kesehatan kita makin tinggi. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Pak Sabarudin yang telah menutup latihan kita pagi hari ini dengan doa syukur. Mudah-mudahan doa yang telah disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para PEPers peserta latihan KBI sesi pagi ini yang tadi tercatat ada 81 perangkat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memberikan manfaat dan meningkatkan derajat kesehatan kita. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih kepada para pemandu yang hebat-hebat yang tadi diawali oleh Bapak Wasir Nasir, di mana beliau menyampaikan karena izin Allah, Alhamdulillah Pak Wasir Nasir dengan izin dan ridho Allah ya, penyakit tiroid yang diderita yang telah dilakukan uji lab di beberapa rumah sakit melalui BEP secara rutin tekun beliau, alhamdulillah hasilnya baik gitu. Mudah-mudahan kepada kita semua yang memang masing-masing individu tidak sama cara kita memperoleh manfaat ini, tapi mudah-mudahan dengan pengalaman Pak Wasir ini memberikan kita semangat motivasi untuk terus berlatih BEP Bioenergy Power secara rutin dan tentunya berkelanjutan ya. Pemandu yang kedua, terima kasih kepada Bapak Basuki yang telah memberikan latihan hari ini yang cukup kita merasakan lembut, mengalir, dan kita juga tadi dipandu oleh pemandu ketiga yaitu Ibu Ati Nuri. Terima kasih Bu Ati. Pemandu keempat oleh Ibu Ketut. Terima kasih Bu Ketut. Dan kelima oleh Pak Sucipto. Dan yang terakhir ditutup oleh Pak Sabarudin. Demikian juga terima kasih kepada backup pemandu yaitu Bu Yeti dan Bapak Imsuani. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim teknis yang telah bekerja di belakang layar. Tanpa beliau-beliau kegiatan kita ini akan tidak lancar, yaitu ada Pak Ibnu, ada Pak Nur Hadi, ada Pak siapa tadi? Pak Agus, Pak Amiruddin, Pak Burhan. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan latihan kita memberikan manfaat, meningkatkan derajat kesehatan kita. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Kami akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya mari kita foto bersama. Dan nanti akan saya serahkan kepada Pak Is selaku penanggung jawab hari Rabu. Kita foto bersama dulu. Silakan. Kita foto bersama. Ya. Mohon dibuka kameranya. Kita mulai ya dari halaman 1. 1, 2, 3. Oke, kemudian halaman 2. 1, 2, 3. Terakhir halaman 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah, Pak Nur? Sudah Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengikuti latihan pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi ke Pak Is selaku penanggung jawab pada hari Rabu. Monggo Pak Is, terima kasih. Terima kasih Bu Rosali, Bu Rosana. Ya,
Dan tadi telah kita lewati 30 hari dengan lancar, tanpa kendala. Dan semoga apa yang dilakukan, kita lakukan bersama ini membawa manfaat besar-besaran kepada tubuh kita. Baik, kita lanjutkan dengan acara yang kita tunggu-tunggu. Selamat pagi. Pagi ini saya kasih tip tentang gelombang panas global. Gelombang panas global. Jadi di dunia ini laporan dari mana-mana itu ada udara panas. Tadi pagi saya juga telepon teman dari Atlanta bilang begitu. Teman saya yang di Jerman, di negeri Belanda juga sama. Jadi beberapa hari ini, beberapa bulan malah dari bulan Juli kalau nggak salah tuh, sudah ada gelombang panas. Itu rata-rata itu di atas temperatur harian. Jadi biasanya sudah 40. Malah kadang-kadang lebih dari 40. 44 gitu. Dari Atlanta, dari laporan 101 Fahrenheit katanya. Kalau saya baca di Celsius kan ya kira-kira 40 lebih lah. Dan itu menyebabkan kelainan kesehatan kita. Kita bisa merasa pusing berat. Merasa bingung. Merasa dehidrasi, gejala-gejala dehidrasi. Bingung, kulit terasa panas, bingung, dan pusing berat. Itu biasanya habis itu terjadi heat stroke. Jadi sebelum heat stroke kita harus cepat-cepat ke rumah sakit. Jadi selain yang paling berat memang Eropa Barat ya. Negeri Belanda, Jerman, Prancis itu. Tapi bisa juga Amerika Timur, Amerika Barat juga sama. Di Asia sudah, India sudah. 2 hari yang lalu saya cari berita itu sudah sampai di Jepang. Mengenai korban, rata-rata itu ribuan ya. Istilahnya datanya memang tidak begitu valid kelihatannya karena dari sini sumber sini, dari sini. Pokoknya dari WHO Kesehatan Dunia itu lebih dari 1.300 yang meninggal itu. Yang paling risiko lansia dan anak-anak. Jangan sampai kita menaruh anak-anak atau di dalam mobil terus kita tinggal. Nah, itu bahaya sekali itu. Tahu-tahu kita datang ke mobil, anak-anak sudah nggak ada nyawanya. Nah, mengapa terjadi gelombang panas global ini? Ini karena musim panas yang panjang. Di samping itu juga pengaruh El Nino dan juga pengaruh berumah-rumah kaca. Jadi musim panas yang global ini. Jadi panas lebih dari 40. Biasanya panas itu 30, ini 4. Jadi seperti di Arafah lah. Arafah itu panas sekali. Nah, sekarang apa yang kita lakukan kalau kita terjadi pada kita di Indonesia ini alhamdulillah masih ini ya, tapi masih belum merasakan. Saya sendiri belum merasakan, tapi anak saya pernah sering merasakan tuh. Dia mengeluh, kok belakangan ini panas bener katanya. Tapi Pak Dokter mau Pak dibuka. Dokter masih mute, Pak. Masih. Termute. Barusan ke mute, maaf. Sampun. Nggih. Matur nuwun. Jadi kalau terjadi ada gelombang panas di Indonesia, itu kita sebaiknya ada di dalam rumah. Di dalam rumah, AC dihidupin. Nah, pokoknya jangan sampai kita sering keluar rumah jam 11 sampai jam 15 itu berbahaya tuh. Kalau di dalam rumah juga sebaiknya jam 11 sampai jam 15 itu hordeng kita tutup.
Jangan sampai sinar matahari dari luar masuk. Nah, kalau kita terpaksa di luar, kita jangan selama-lama di luar. Tiap 30 menit kita berteduh. Jangan sampai ini. Nah, yang penting kita di sini yang ditakutkan adalah heat stroke. Nah, karena kekurangan air, jadi sering-sering minum. Cuma itu aja. Sering-sering minum. Sebelum kita haus, kita minum. Jangan menunggu haus dulu, itu terlambat itu. Jadi gejala yang terjadi biasanya sakit kepala yang berat, bingung, konsentrasi terganggu. Nah, itu biasanya nanti kesadaran menurun. Jadi sebaiknya kita cepat-cepat kalau terjadi kebingungan, kulit terasa panas, kita bawa ke UGD. Kalau di rumah sakit sudah aman lah ya. Jadi apapun gejalanya, kalau kita sudah di rumah sakit itu selamat. Jadi belakangan ini memang terjadi beberapa di negara, terutama negara Eropa Barat katanya, gelombang panas global. Dan akibatnya gangguan peredaran darah, gangguan jantung, dan gangguan kesadaran. Terjadi heat stroke. Kalau heat stroke biasanya di Tanah Suci banyak itu. Kalau musim panas, di mana ya sekarang ini kemarin itu banyak juga tuh Tanah Suci. Nah ini bukan di Tanah Suci, tapi di tanah Eropa, terutama Prancis, Jerman, Spanyol. Spanyol selain mengenai manusia juga mengenai hutan. Hutannya terbakar. Di Amerika juga ada tuh kebakaran juga sama tuh karena panasnya itu. Jadi sekali lagi bahwa gelombang panas global tidak perlu kita takutkan. Yang penting kita banyak minum, banyak tinggal di rumah, hidupin AC. Yang AC-nya kurang dingin, panggil montir. Nah, itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Dok. Sami-sami. Mungkin ada yang mau bertanya. Monggo, silakan. Ada Kalau tuh, ada yang tanya, ya saya yang tanya, Dok. Monggo. Ya, ini Dok. Ya, kalau seandainya karena sekarang belum sampai ke Indonesia ya. Ya. Kalau yang di Eropa Barat itu kan begitu mengerikan ya, sampai pada meleleh ya, karat-karat pada meleleh, kan luar biasa panasnya ya. Ya. Seandainya nanti sampai ke Indonesia, semoga tidak ya. Bagaimana juga kan kita perlu keluar, Dok ya, keluar. Misalnya saya harus ke masjid ya, sia-sia masjid jaraknya sekitar 100 meter dari rumah kan. Jalan. Nah, saat keluar tuh apa kita perlu ya pakai pelindung misalnya? Ini kan pengaruhnya juga bisa ke kulit ya, Dok. Ya. Apakah perlu pakai sunscreen blok itu atau bagaimana, Dok? Agar supaya kita terlindung lah. Ya. Ya. Terima kasih, Dok. Kalau sunscreen tidak perlu ya. Tapi kalau kita keluar, kita harus menggunakan baju yang ramah lingkungan. Warna hitam itu tidak ramah lingkungan. Ya, ya. Jadi menyesuaikan ya, Dok ya, pakaian yang menyerap cahaya, bukan memantulkan cahaya. Ya. Warna hitam. Ya. Jadi tadi sunblock tadi nggak perlu, Dok ya, kita pakai keluar nggak perlu. Oke. Ya, silakan yang lain. Tumben ini pada diam saja. Kalau enggak kita terusan mungkin dari Pak Padjo, monggo Pak Padjo, mungkin Pak Padjo ada pertanyaan juga. Monggo Pak Padjo. Setelah diceritain, saya juga bertanya apakah sudah masuk tapi masih lemah gitu ya. Karena beberapa saat ini setiap BIP, setiap latihan, setiap labor itu keringat saya agak lebih dari biasanya gitu ya. Nah, itu mungkin terlalu sensitif dan jangan-jangan ini satu isyarat lah bahwa
ada indikasi akan masuk. Ya, mudah-mudahan sih tidak ya. Jadi saya juga akan bertanya seperti yang ditanyakan Pak Istiar, tapi sudah terjawab bahwa tidak perlu harus berlebih-lebihan juga lah. Jadi yang paling penting kelihatannya kalau saya tangkap tadi adalah jangan sampai kita terjadi dehidrasi aja. Banyak minum, banyak minum, banyak minum. Kalau menurut saya salah satu yang wajib itu ya karena lansia itu ada indikasi untuk tidak terlalu senang minum gitu ya. Untuk mengingatkan diri saya sendiri lah. Jadi kita agak sedikit memaksakan sebaiknya banyak minum. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi ya kita supaya kita tidak usah ngitung ya pakai tempat air yang ada ukurannya yang ada yang 1 liter gitu ya hingga kita nggak usah ngitung yang saya minum sudah berapa. Dan ini penting karena saya bisa menyampaikan ini karena saya pribadi pernah sampai dirawat itu karena dehidrasi dan dehidrasi itu betul-betul sangat tidak nyaman untuk tubuh saya ya. Sehingga saya dan yang memicu saya banyak minum itu pertama pernah ada batu ginjal dan pernah ditembak karena sudah masuk ureter, masuk ureter ya. Alhamdulillah sudah dekat muara ureter sehingga mudah diatasi. Terus minum banyak, tapi kemudian dilengkapi dengan pernah juga merasakan langsung dehidrasi sampai dirawat. Jadi anjuran saya memang mari kita tingkatkan waspada kita dengan sebanyak-banyaknya minum. Dan itu juga sesuai dengan anjuran Pak Riangga di dalam bab 5 itu mengenai masalah pola hidup PIP, ya, termasuk pola makan dan minum lah. Minum itu dianjurkan 2 liter kan satu hari kalau nggak salah. Saya kira itu aja lah tambahan saya dan silakan yang merasakan langsung dampak daripada kepanasan ya bagaimana mumpung ada Dr. Usman ini silakan. Mohon izin boleh Agus Sudiarto ya. Silakan Agus Sudiarto. Iya. Kebutuhan minum seseorang menurut WHO yang saya tahu katanya itu 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan kita 60 berarti 30 kali 60. Berarti sekurang-kurangnya 1.800 cc atau 1,8 liter. Ya. Seperti itu, sampai 40 cc per kilogram berat badan. Itu saja mungkin sekedar informasi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa. Bagus. Ya. Mari, yang lain silakan. Tidak ada ya. Baik, mungkin sudah pada ingin tutup saja ini. Sebelum kita tutup acara ini, ingin saya ingatkan ya, dan saya sebagai humas ya, corong KPI ibaratnya ya, mari menjelang adanya lat bergabungan di Prambanan, insya Allah tanggal 12 September 2026 ya. Yang menggunakan laptop saat lahir silahkan menggunakan visual background seperti yang di belakang saya, atau tadi ada beberapa teman yang menggunakan visual background yang baru ya. Saya justru cari-cari nggak ada itu ya. Yang digunakan Bu Dini, Mas Nyoto tadi ya. Pokoknya kita rame-rame mari kita siarkan acara ini ya. Karena target kita sebanyak mungkin peserta ini bisa direcord lebih dini gitu ya. Dan di sini saya kira tidak usah khawatir kalau ingin bicara masalah dini, ada Bu Dini lah untuk bisa mengkoordinir juga sesuai dengan namanya. Gitu. Dan beliau juga orang Jogja, sehingga nanti Bu Dini bisa juga merekod bahwa berapa yang sudah terdaftar Jogja. Ada juga yang orang-orang Jogja tidak bergabung dengan rombongan dan ternyata pada pulang kampung sekalian tanggal 12 itu kalau orang Minang
disebut sebagai pulang basamu ya. Ya, terus saya satu hal karena ini saya anggap penting, saya sangat terkesan dan air mata saya agak akan turun tadi dengan refresh dari Pak Wasir tadi, karena teman saya paling dekat lah, bukan paling ya, salah satu teman yang paling dekat itu mengalami apa yang dialami Pak Wasir. Cuman saya ingin mengungkapkan dan meminta beliau itu ternyata belum berkenan. Sekian tahun yang lalu, beliau mengidap teori steroid yang sudah cukup kronis selama 8 tahun. Dan itu dirahasiakan. Tidak ada teman satupun yang tahu. Setelah sembuh baru cerita bahwa beliau itu ternyata menderita selama 8 tahun. Nah, ada steroid dan diperiksa sampai ke Pineng itu tidak pernah turun. Jadi kondisinya itu stagnan dan cenderung semakin meningkat. Begitu kenal BIP, beliau itu langsung latihan secara intens. Kemudian satu ketika ya dia sudah agak melupakan bahwa cuman dia ikut BIP aja lah. Begitu dilakukan kontrol ke Pineng, tahu-tahu kok semakin membaik dan akhirnya hilang sama sekali sampai sekarang. Nah, ini merupakan kejadian yang dahsyat untuk kami ya, karena memang teman dekat betul ya. Sehingga dengan demikian saya baru berani mengungkapkan ini karena yang bersangkutan belum berkenan untuk dideklar karena apakah betul itu karena BIP atau tidak. Saya juga ragu-ragu, tapi setelah adanya Pak Wasir ini mudah-mudahan ada yang lain lagi. Dengan dua tadi yang kesaksian langsung dari yang bersangkutan, saya dan juga memang saya sudah membaca sejak awal bahwa di dalam listnya Pak Aryangga itu ada itu bahwa juga akan bisa mengatasi steroid. Nah, kami menghimbau yang lain-lain mudah-mudahan ada ya, sehingga nanti ini dijadikan satu testimoni dan saya mohon dibuat testimoni yang tadi lengkap sekali karena beliau memantau dari awal selama 12 bulan itu tidak pernah turun, tapi begitu puasa kemudian melakukan BIP secara intens, ternyata kok langsung turun dan akhirnya hilang. Nah, testimoni-testimoni seperti ini itu adalah sangat berbobot, apalagi ada recording dari medis, recording dari keseharian, dan itu kalau digabung itu akan merupakan informasi yang luar biasa. Dan saya akan mencoba mengkontak teman dekat saya tadi. Tadi saya rekam ya, tanpa izin tadi saya rekam Pak Basir. Akan saya kirim kepada sahabat saya tadi bahwa ternyata Anda itu mengalami sesuatu yang dialami juga oleh teman saya yang sangat rinci. Sehingga kalau dua orang itu membuat satu testimoni yang rinci, itu insya Allah akan merupakan masukan yang sangat dahsyat. Nah, kesempatan ini terangsang saya juga untuk mengingatkan kembali, tidak tahu bidang apa, ya di bidang dokumentasi mungkin perlu men-set up secara khusus, karena saya menganggap sampai saat ini itu masih dalam bentuk wacana, belum terstruktur secara baik, bagaimana testimoni-testimoni itu bisa dikumpulkan, ada bank testimoni, kemudian diklasifikasi testimoni itu dengan rincian-rincian jenis penyakit tertentu. Nah, ini yang paling tahu mungkin Dr. Usman nanti bisa membantu juga, karena beliau juga pernah merintis sebelum COVID itu untuk merekod itu ya, manfaat BIP untuk tensi dan sebagainya. Nah, nanti satu saat data itu akan semakin lengkap, dan saya sebenarnya juga sudah usul ngomong itu gampang. Kalau ngomong kan nggak bayar, nggak gampang dan nggak ada risiko, sehingga ngomong seenaknya sendiri. Saya menganjurkan Pak Fidel itu bikin komunitas stroke ya, stroke yang diidap oleh para PIPers itu berapa sih kita kumpul sambil mereka berbincang-bincang tukar-menukar informasi, karena ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang belum berhasil gitu ya. Ya nanti kalau kumpul jangan-jangan akan ada sinergi. Bagaimana sih kiat-kiat untuk bisa keberhasilan itu stroke atau diabetes atau yang lain-lain.
Nah, ini saya mohon pada kepengurusan yang baru ini mungkin kita masing-masing melakukan ya biasa ya itu lagu kuno dan satu yang sangat normatif. Kalau kita ulang tahun itu katanya suruh berhenti sejenak, merenung, menengok ke belakang sejenak dalam rangka evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian menunduk sejenak untuk merenungkan apa yang sedang saya lakukan saat ini, dan kemudian menatap ke depan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita melihat ke depan. Ini ada tambahan dari Dr. Usman terkait ini, apa yang tirot segala ini. Dok, ada tambahan? Tadi ada, sekarang hilang lagi Dr. Usman. Oh, oke. Kita akhiri latihan bersama ini ya dengan sebelumnya bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa, mari kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, Terima 1. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.